Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta. Judul yang kita angkat kali ini adalah lawan terberatmu, musuhmu yang kau hadapi adalah dirimu sendiri. Ini berlaku bagi orang-orang yang telah ketemu sistem ya. Bukan yang di luar sistem. Kalau di luar sistem berkawan dengan diri sendiri pun bisa. Masih kita ada kerancuan, mana kawan, mana lawan, itu masih belum jelas. Begitu kita ketemu jalan menuju Allah atau metodologi ke sana, maka berlakulah hukum. Ada iblis yang pasti akan menghadangmu, membenturmu. Dan iblis itu sering kami sampaikan ya, dia pun berupa gelombang, dimensinya sangat tinggi. Dia bisa masuk ke alam mikrokosmos di dalam dirimu dan mewujud menjadi makrokosmos di luar dirimu. Makanya dia berupa gelombang. Dimanapun manusia berada, tetap dikejar iblis. Nah, ini dia. Nah, iblis itu berlaku bagi orang yang telah ketemu jalan metodologi. Kalau masih di luar, berarti kan orang itu masih belum menuju Tuhan, belum untuk mengenal Allah. Nah, berkawan sama iblis, nggak ada lawan ya. Manusianya masih berkawan sama iblis. Begitu dia ketemu jalan untuk menuju Allah, atau yang kita sebut metodologi atau sistem dan sistem, maka iblisnya akan merintangi kita habis-habisan. Karena rumusnya manusia mesti kuantum atau mi'raj baru bisa naik gelombang. Nah, iblis ini sebetulnya alat Tuhan juga untuk menempa manusia. Sehingga manusia apa? Ketemu ujian demi ujian. Nah, ini alat tempanya Tuhan daripada diri manusia, itulah iblis itu. Maka berlakulah kalimat Nabi bahwa bertambahnya iman seorang lewat bertambahnya ujian. Nah, kalau orang belum beriman, maka diberi ujian enggak? Tidak. Kenapa? Tidak bertambah imannya. Karena imannya belum ada, imannya belum ditanamkan. Cek di dalam mushaf Quran ya, iman itu ditanamkan di dalam kolbu. Bukan pemahaman, bukan teori, bukan keyakinan, bukan pikiran. Bukan. Ditanamkan di dalam kolbu. Baca mushaf, banyak itu ayatnya, gak cuma 1, 2. Bukan cuma 1, 2, 3 ya, banyak. Semua tentang iman itu adanya di dalam kolbu. Begitu manusia ditanamkan iman, maka begitu pula iblisnya mulai berlaku. Nah, ibarat kita itu sudah ketemu rel. Rel ini jelas ya. Rel itu adalah dibaliknya guru wali ya mursyida. Ini iblis tugasnya apa? Tugas iblis adalah membentur manusia, menempa manusia agar manusianya bisa mi'raj mengenal Allah. Tapi resikonya luar biasa. Jika manusia gagal, kalah dengan iblis, maka dia terpental keluar, terlempar keluar dari siratal mustaqim. Karena dimensi iblis sangat tinggi, maka kata Nabi, kalau kias, nggak ada seorang pun mampu melawan iblis. Atau kiasnya melewati siratal mustaqim terbuat dari rambut dibelah 7. Gak mungkin bisa lolos biar seorang pun. Dilanjutkan oleh Nabi, kecuali orang-orang mendapatkan
syafaat. Ada yang berjalan, berlari, dan merangkak, kata gitu. Ada juga secepat kilat. Tapi secara alami, hukum alam, manusia nggak satu pun yang bisa lewat, kecuali ditolong oleh syafaat gurunya. Berarti dalam kehidupan kita, begitu kita masuk tarekat, begitu kita mulai beriman, kita akan berhadapan dengan seluruh perjuangan, pengorbanan. Yang itu barulah berlaku. Bahwasanya manusia diciptakan hanya untuk beribadah, menyembah, berabdi, berbakti. Tapi itu pun nggak mudah. Karena apa? Allah ada di dimensi yang puncak tertinggi. Atau dia menentangkan dirinya, Malik Yaumiddin. Maka mau nggak mau untuk makrifat, ruh manusia mesti bisa kembali ke hadirat Allah Ta'ala. Nah tadi ya, Allah di puncak langit akhirat tertinggi. Maka mau nggak mau, roh kita mesti sampai sana. Tidak ada jalan lain, tiada bukan, mesti lewat tempaan yang luar biasa. Agar jiwa-jiwa manusia itu bisa naik gelombang. Sayang sekali, sistem ini tidak disadari manusia. Sehingga apa? Begitu mendapatkan tanda-tanda ujian, dihindari. Karena apa? Nggak enak katanya. Itu kelirunya. Nah, berarti dia masih subjektif yang kau pakai. Masih selera yang kau pakai. Padahal Allah itu, alamat-alamat tentang Allah ya, clue-cluenya ya, mutlak. Maka kau harus la haula. Maka unlimited, undefinition, deskripsi. Kemudian ridho. Kemudian ilahi anta maksudi. Itu antara hubungan antara zero dan mutlak. Itu saja. Jangan ada subjektif. Jangan ada selera versi golongan, keyakinan, pemahaman. Jangan dipakai sudah. Itu yang menenggelamkan manusia itu. Tenggelam di bahtera kehidupannya itu. Nggak mungkin bisa lolos. Nah, berarti menuju Allah, lepaskan dulu seluruh dogma. Baik, buruk, benar, salah. Enak, gak enak. Tapi kau harus maju lewat rel itu. Kan sudah tinggal maju saja. Setelah kau dibaiat, kan sudah dikasih alatnya, betul ya? Izinnya sudah dikasih gak? Gurunya sudah dikasih tahu gak? Rute jalan dikasih tahu gak? Teknologi tekniknya sudah dikasih tahu gak? Nah, ngapain? Tinggal berjalan. Berjalan meniti rel itu. Atau naik gelombang lewat saluran wasilah itu. Maka sepanjang waktu mana itu? Sepanjang waktu duniamu itulah kau pakai kesempatanmu itu untuk bisa berhampir akan Allah Ta'ala. Berarti umurmu itulah yang kau pakai untuk harus bisa sampai makrifat, bisa pulang mardika ke hadirat Allah Ta'ala. Itu yang luar biasa sulit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi hanya yang datang dari dia yang bisa memungkinkan kembali kepada dia. Jadi yang datang dari dia adalah nur. Dengan nur itulah yang bisa kembali pulang kepada sumbernya nur. Manusia tidak ada nur yang ditanamkan dalam dirinya, maka nggak bisa pulang. Makanya banyak kita tengok ya ada banyak itu roh-roh yang gentayangan dan sebagainya. Itu terjebak di alam setengah itu. Tidak bisa naik dan tidak bisa tidak bisa naik ke langit, juga nggak diterima bumi. Akhirnya ngambang di perputaran reinkarnasi. Itu kata Hindu Buddha. Kalau Islam adanya kelahiran membawa catatan amal di Lauh Mahfudz. Lah siapa itu catatan? Di kamu sendiri, di kehidupan yang lalu belum tuntas. Jadi kita nggak boleh menyalahkan Hindu Buddha hanya masalah istilah. Itu beda sudut pandang, beda penyampaian. Prinsipnya sama. Hindu Buddha sebut reinkarnasi inisiasi, di Islam ada baiat, itu sama saja, sami mawon. Penggambaran surganya bla bla bla, penggambaran surga di Islam bla bla bla. Itu sebenarnya surganya sami mawon, cuman penggambarannya beda-beda. Karena apa? Zamannya beda, lewat corongnya manusianya itu beda-beda. Sudut pandangnya beda. Sama seperti
Ini apa? Bel. Itu apa? Lonceng. Itu apa? Bel meja. Ininya harus sama ya. Entah disebut apapun perspektifmu itu masing-masing orang. Kita kembali ke pokok permasalahan. Jadi, ketika kita telah punya alatnya, jalannya, gurunya, dan sebagainya, tekniknya sudah dikasih tahu, tinggal maju, mati-matian, habis-habisan. Nah, disitulah beratnya. Iblis, saya sampaikan ya, bisa masuk dalam dirimu dan bisa masuk ke seluruh yang di sekitarmu. Ngeri. Jadi hanya satu gelombang yang itu adalah titian rambat kita, yaitu channel wasilah. Itu tok alamat gelombang Allah. Ibarat radio, itu gelombangnya Allah di sini tok. Lainnya ini iblis. Makanya jika tidak beserta Allah, pasti beserta dengan setan. Maka titian kita hanya ini tok. Pegang kuat-kuat rel ini. Atau jalan wasilah ini. Ini jalan baktimu. Berhadapan dengan wujud zahir gurumu. Rabitoh. Dan merambat lewat menyamakan frekuensi dan gelombang. Ini ada di balik gurumu itu ada nur. Nur Muhammad, nur malaikat Jibril, nur Allah. Dan ujungnya adalah Allah Ta'ala sendiri. Lah manusia kalau nggak ditempa habis-habisan lewat ujian, akalmu itu jalan, nggak mungkin bisa naik. Nah makanya kekeliruan orang itu adalah terdogma baik buruk benar salah hal haram positif negatif, itu keliru. Makanya begitu ketemu metodologi ini, sistem ini, jangan pakai pengetahuan, jangan pakai teori, jalani saja, sudah. Nggak perlu kau tahu baik buruk benar salah, nggak perlu kau tahu. Apalagi kau berpikir, memilih-milih, ini cocok, ini nggak cocok, ini aku mau, ini nggak mau, ini enak, ini nggak enak. Wah, habis kau. Nggak ada pilihan kan? Kalau rel, kan nggak bisa belok. Ibarat kereta api, sudah ketemu relnya, bisa belok nggak? Putar balik bisa nggak? Nggak bisa. Jalan satu-satunya hanya maju. Makanya saya sering sampaikan, jangan pernah berhenti. Noleh ke belakang, apalagi mundur. Habis kau. Pilihan yang satu dok, maju, mati-matian habis-habisan. Nah ini dia. Jadi gambaran oleh Nabi Muhammad melewati rel itu kan siratal mustaqim. Karena kau akan naik gelombang, berarti kau melewati akhirat kan. Akhirat kau alami sekarang, bukan nanti. Tapi lewat jembatan itu, kata Nabi kiasnya, terbuat dari rambut dibelah 7. Itu kias. Enggak mungkin kau bisa selamat kecuali ditolong oleh gurumu. Syafaat. Maka jangan lupakan kau maju sambil memohon syafaat. Berbakti berabdi itulah. Sehingga kita diurusi Tuhan. Urusi urusanku maka akan aku urusi urusanmu. Itu. Dahsyatnya iblis, kau akan dihembuskan. Was-was. Keraguan. Khawatir. Takut. Itu yang luar biasa. Menghijab manusia. Ada rasa marah. Ada bergejolak. Padahal intinya kan cuma maju saja, betul gak? Karena kau ngikuti perasaanmu, habis kau. Itu kelirunya. Karena begitu tahu ketemu rel ini, ketemu metodologi ini, tugasnya maju saja, habis-habisan itu. Habis-habisan. Karena apa? Maju terus akan berhadapan dengan iblis. Ujian demi ujian itu. Allah tuh memakai iblis untuk menempa manusia. Ibarat ya, besi mau ditempa jadi pisau. Kan butuh dipanaskan dulu. Dipukul-pukul dulu. Dicelupin air. Pukul-pukul lagi. Gerenda lagi. Terus-menerus. Dikeraskan. Diasah dan sebagainya. Mau nggak mau. Jadi kalau sudah begitu berarti kita mau nggak mau. Kita hadapi. Kita terima. Enak atau nggak enak ya. Itu. Jangan pilih yang enak-enak tok. Kau pasti terlempar dari sistem ini. Nggak mungkin bisa. Jangan cari yang positif-positif tok, baik-baik tok. Nggak bisa. Saya sering sampaikan ya. Jika ini sumbu netral atau zero, orang biasanya pasti mindsetnya akan akal ke kanan. Selamat,
nyaman, damai, tenang, berhasil, halal, benar, positif, sukses, ya toh, sehat, ganteng, semuanya akal ke kanan. Kalau akal ke kanan, kau pasti geblak, betul? Padahal Allah itu memberikan keseimbangan. Begitu kau misalnya kaya, efek sampingnya apa? Sombong, ya apa lo? Kau kan nggak membaca efek sampingnya. Efek samping orang kaya itu sombong, banyak polahnya. Betul apa enggak? Efeknya orang ganteng apa? Nakal. Ya kan? Pikiran wedoan. Ya apa enggak? Wah, ya apa enggak lo? Kakean pola ya enggak? Nah, mestinya kau nggak usah bingungi halal haram, baik buruk, benar salah positif negatif. Kau maju saja antara zero dan mutlak. Sudah. Kau zerokan dirimu. Nah itu dia yang banyak orang terjebak di ini ke kanan. Akalmu ke kanan. Habis kau di situ. Ini karena kami kebetulan ditugasi untuk menerangkan ilmiahnya. Ketahuan semua. Kami sampaikan objektifnya. Kalau yang kau cari adalah yang baik, positif, benar, ganteng, sehat, sukses, selamat. Kau akan geblak. Lihat ya, iblis saat Azazil adalah malaikat kepercayaan Allah. Betul enggak? Sangat positif dia. Dan iblis ketika terkutuk, terlanat menjadi iblis laknatullah. Betul ya? Sangat negatif. Berarti positif negatif itu adalah iblis juga. Hanya ada satu tok untuk mendekati mutlak. Nolkan dirimu. Itu saja ya. Maka buang seluruh pengetahuanmu, baik burukmu, benar salahmu, halal harammu. Semuanya hilangkan. Tazkiyatun nafs. Pensucian jiwamu dibersihkan. Nah, namanya, kata Nabi, segala sesuatu ada obat pembersihnya dan obat pembersih qalbumu adalah zikrullah. Jadi zikir ini membersihkan dari seluruh pengetahuan baik buruk benar salah dibersihkan semua itu. Maka kata Nabi, kalau kau mau tahu ahli surga yang sebenarnya di dunia, lihat dia anak kecil yang baru lahir. Tahu apa dia? Hei anak kecil, mana ini yang baik sama buruk? Nggak ngerti ya. Enak mana ini, rawon nama ini, nggak ngerti. Semua nggak ngerti. Itulah gambaran manusia baru lahir yang masih ordinat zero. Dia nggak tahu pengetahuan. Akalnya belum ada, betul ya? Yang ada adalah kolbunya yang masih hidup. Jadi bayi lahir itu kolbunya full, akalnya nol pengetahuannya. Tapi bertambahnya waktu, terisi pengetahuan, akalnya pintar, kolbunya tertutup oleh kesalahan. Yang kata Nabi, setiap kesalahanmu akan meninggalkan noda di kolbumu. Dan banyaknya kesalahanmu sehingga tertutup kolbumu, tidak lagi bisa mengenali Allah SWT. Maka ini membersihkan kolbumu itu. Kau di kehidupan dunia pasti menyerap pengetahuan baik dan buruk toh, itu mesti kau hilangkan. Hampir seluruh ilmu agama, guru-guru ngaji agama mengajarkan baik, ya Pak Kak? Keliru. Mengajar ilmu yang benar, iya Pak Kak? Keliru. Kalau misalnya beda. Disinilah kita belajar ilmu yang mutlak, absolut. Infinity. Cocok gak sekarang? Karena apa? Baik pun berarti ada efek sampingnya, betul gak? Sehat pun pasti ada efek sampingnya, betul gak? Gantengmu pasti ada efek sampingnya, betul gak? Sogeh mulai pasti ada efek sampingnya. Mana ada orang kaya punya uang kemudian istighfar? Ada gak kira-kira? Astagfirullah, gak ada. Paling lambemu tok, ya kan? Gak asli, gak mungkin. Tapi kalau kau sudah sakit, mau mati, istighfarmu beneran gak? Itu contohnya. Nah, orang kan gak mau dibikin menderita itu. Padahal dengan menderita itu kau bisa mengingat Allah sungguhan. Ya bakal loh. Sementara otaknya akal manusia itu sudah terpilah. Mana yang baik, buruk, benar, salah, hal haram, positif, negatif itu keliru.
Itu mesti kita hilangkan lagi. Zero. Makanya kita di ordinat gelombang. Patokan itu saja. Nah, kita yang telah di Kamus Taklim Marifat kan sudah tahu channel wasilah. Menghadap kemana tahu nggak? Sudah tahu. Menghadap kepada Allah lewat mursyid. Yang mursyid yang di duniamu, di zamanmu adalah lewat yang wujud zahir. Itu khalifahnya mursyid, bukan mursyid ya. Bukan mursyid. Tapi arahmu kepada mursyid ya ke orang itu. Maka nggak ada jalan lain. Kemudian berbaktilah lewat visi misinya dan samakan frekuensi dan gelombang lewat mursyid. Jadi gelombangnya kan ke guru rohani ya, mesti lewat mursyid ya. Tapi visi misinya bisa nggak lewat mursyid rohani? Nggak bisa, kamu nggak kenal zahirnya ya enggak? Saya ulangi lagi ya. Visi misinya lewat mursyid yang zahir lewat mursyid apa lewat khalifahnya mursyid sekarang? Khalifahnya mursyid. Karena apa? Visi misi itu ada goal, ada target, ada arahnya. Kita ke sana. Makanya di setiap perjalananmu harus kau pilih imammu kan gitu ya. Nah, itulah yang kau nanti akan diarahkan ke sini, ke sini, ke sini. Itu namanya guider atau mentoring. Anggap seperti itu. Tapi gelombangnya masih lewat wasilah kepada mursyid berupa guru rohani ya. Mursyid itu bukan manusia ya. Selama dunia terkembang, mursyid itu bukan manusia. Walaupun wujudnya manusia. Jadi jangan salah ya. Maka guru rohani itu bukan manusia. Nah, inilah ya. Kau pasti akan ketemu enak dan gak enak. Ya. Jangan kau berharap enak-enak tok. Nah, itu yang masalah kan di situ. Kalau kau mencari yang enak-enak tok, di sini bukan alamat yang kau cari ya. Keliru. Kalau kamu cari enak-enak sekolah di sini, keliru. Di sini enaknya kau hadapi, nggak enak kau hadapi. Sampai akhirnya apa? Flat. Rata. Enak nggak enak itu rata. Sampai akhirnya surga neraka sama nggak itu? Sama. Baik buruk sama nggak? Sama. Kenapa? Kau nggak tahu apa-apa. Yang kata apa? Tuhanmu saja. Tengok nih, kata guru kami ya, Profesor Dr. Khadirun Yahya. Kalau kau mau tahu surganya anak kecil, ibunya itulah surganya. Di mana ada ibunya, diam dia. Ditinggal ibunya, nangis dia. Itu. Dia sangat ketergantungan akan ibunya. Itu saja. Seperti itulah kita sama Allah Ta'ala. Kita akan ketergantungan akan Allah. Nggak lagi peduli surga nerakanya. Nggak lagi peduli baik buruknya. Nah, orang kalau terhijab karena penderitaan, berarti masih belum ya. Derita kemudian dihindari. Wah, itu masih anak-anak ya. Giliran enak, seneng, nyaman, bahagia. Wah, seneng sekali. Wah, aku seneng. Giliran gak enak. Geser pelan-pelan. Aku nanti dulu ya, aku masih repot. Aku pulang dulu ya. Oh, badukmu kerewak kan ya. Nah, bikinlah dirimu gak ada pilihan di rel itu. Karena memang harus seperti itu. Kita berhadapan dengan mutlak, ada pilihan nggak? Tidak ada. Yang ada hanyalah kewajibanmu mendekati mutlak. Walaupun mendekati mutlak terbakar nggak? Terbakar. Karena semua yang saya pada mutlak harus mutlak juga. Maka dimutlakan itu. X per dimutlakan sama dengan apa? 0. Ya enggak? Limitnya kau akan dihilangkan semuanya itu. Mau nggak mau? Nah, ini apa ini? Saya lupa ini. Oh ini nih. Ya, di alam mutlak sesuai dengan teori saya, min X dimutlakan sama dengan X, betul apa enggak? Plus X dimutlakan sama dengan X. Ada nggak ini nilainya positif dan negatif? Walaupun di sini ada. Sudah tidak ada positif negatif. Betul nggak? Matematika ya. Min X dimutlakan sama dengan X. Plus X dimutlakan sama dengan X. Berarti di alam mutlak nggak ada lagi positif negatif. Inilah positif negatif itu dunia. Itulah akalmu. Itulah gambaran seleramu. Itu mesti kau hilangkan.
Karena kodratnya manusia sebetulnya adalah la haula wala quwata illa billah. Kau harus la ilaha baru muncul illallah. Jadi kalimat tahlil, kalimat tauhid nggak bisa berdiri sendiri. Illallah nggak mungkin. Nggak mungkin ada itu illallah, nggak mungkin ada. Kecuali kau harus la ilahakan dirimu baru muncul illallah. Itu ngeri itu. Makanya orang mengira zikir tahlil itu la ilaha illallah itu sekadar ucapan. Tidak, itu mendarah daging itu sampai ke dimensimu. Naik ke makom-makomnya. Sampai benar-benar la ilaha. Selama belum ada la ilaha, gak mungkin ada illallah. Ngeri situ. Maka kau mesti nolkan dirimu dahulu. Untung ya kita di akhir zaman ini ketemu dengan metodologi ini. Nggak bisa dibantah ya. Orang lain masih cerita kitab, masih cerita versi, masih cerita orang. Kapan prakteknya? Kalau dengan misal TM gambaran tentang menjerokan diri tadi, melepaskan diri dari keterikatan positif, negatif, baik buruk, itu sudah dibedah kitab, ribuan kitab itu, betul nggak? Baru kalimatnya misal TM satu kalimat saja, itu kalau dibedah orang sudah jadi ribuan kitab itu. Tentang ilmu ini, kita tidak mencari ilmu yang baik, tidak mencari yang benar, tidak mencari apa, tapi mencari mutlak. Itu puluhan tahun, ribuan tahun, nggak mungkin bisa ketemu itu kalau nggak di BIM itu, betul kan? Sekarang ada gambarannya. Pada dulu, kodrat manusia pasti nyari yang baik, ya enggak? Baik, benar, apa halal, positif, ya enggak? Tentang di sini tidak berlaku. Tuhan tidak di alamat baik. Mana ada satupun ayat di dalam Quran dia menerangkan dirinya baik? Saya tanya. Ada enggak? Dia pasti ada maha. Ya enggak? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Maha kuasa. Maha tak terhingga. Betul? Dia bukan baik. Ada mahanya. Itu yang enggak terbaca oleh ahli syariat. Ya, dikiranya oh dia itu maha benar, maka dikiranya benar-benar. Itu akalmu yang benar. Orang punya selera pedas, pasti nyari yang pedas, ya enggak? Maka yang benar adalah masakan yang pedas itu yang benar, ya enggak? Ini sudah enggak ada begitu. Makanya zikir ini membersihkan kolbumu. Setelah bersih, disucikan. Baru disempurnakan oleh Allah Ta'ala sendiri. Jadi, melawan dirimu sendiri yang real adalah kau tetap ada di jalan itu, maju menuju Tuhanmu, berbakti, berabdi, berkorban kepada Allah yang zahir di duniamu, mentormu di duniamu, sama dengan frekuensi dan gelombang. Selebihnya, jika muncul was-was, keraguan, kekhawatiran, ketakutan, lawan itu. Ya, adanya rasa takut, khawatir, ragu dan was-was. Itu karena kau masih ada selera. Berarti itu manusiawi masih ada. Betul? Anak kecil. Misalkan ya, lihat api. Dipegang nggak dia? Nggak tahu. Betul nggak? Anak kecil nggak punya rasa takut. Ya pegang loh. Kalian baru lahir. Ngelundung, ngerasa sakit, baru nangis. Ya enggak? Dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu. Ya enggak? Nah, misalkan ada 2 minuman. Kalau kau nggak tahu mana racun, mana air baik, kamu minum saja, ya nggak? Itulah gambaran kalau akalmu sudah 0 kosong. Mesti kamu sudah nggak ada lagi was-was, keraguan, takut atau khawatir. Jalanmu tadi ya, sudah ketemu nggak jalannya? Sudah. Alatnya sudah punya. Rute jalannya sudah tahu. Gurunya sudah tahu. Cara tekniknya sudah tahu. Dan kau harus ngapain kan sudah diterangkan. Kau harus berabdi, berbakti, berkorban. Mati-matian, habis-habisan. Maka sudah clear toh? Selesai toh? Tinggal kau melangkah. Betul gak? Jangan pernah berhenti, jangan oleh ke belakang, apalagi mundur, terbakar kau di situ. Kalau ada was-was, khawatir, takut, lawan, ya.
Karena itulah cara setan untuk menghentikan langkahmu, membelokkan jalanmu, atau membuat kau terlempar keluar dari rel. Jadi demikian ya. Itu nanti wujudnya was-was, keraguan, khawatir, takut itu bisa berupa pekerjaanmu, fulusmu, anak istrimu, dan sebagainya. Jangan percaya itu. Tapi nyata di dunia ini. Begitu kau lewati itu, Ali Imran 200, siap siagalah di perbatasan negeri. Sampai kau kuantum, plus hilang, les, nggak ada lagi itu dah. Kau tersadar dari alam dimensi, bahwa kau telah naik dimensi. Maka alam kenyataan yang sebelumnya kau kira nyata menjadi sebatas mimpi atau fata morgana. Kau telah naik gelombangnya. Nah itu. Jadi sudah jelas ya. Saya ulangi lagi ya. Bagi yang telah ketemu jalan ini, ketemu wasilah, ketemu Rasulullah min anfusikum, ketemu teknik, ketemu nur yang ditanamkan dalam kolbumu, diajari caranya, dan diajari cara adaptasinya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya beribadah dan berbakti menyembah. Maka jangan pernah berhenti berkorban, berabdi, berbakti, mati-matian habis-habis. Itu agar kau kuantum. Dan saya kasih tahu ya, semakin kau mendekat kepada dia, makin kau terbakar. Karena apa? Air ya, untuk menuju matang, kalau apinya kecil ya, kau apa? Airnya misalkan panci besar, kasihlah lilin. Bisa mendidih enggak? Enggak bisa, susah. Tapi kalau kau semakin berabdi berbakti, kompormu makin besar, makin cepat mendidih enggak kau? Tapi sakit enggak kau? Sakit. Nah itulah logika orang. Kenapa saya belajar di tarekat ini kemudian saya terbakar hidupku? Itu kau ditolong Tuhan sebetulnya. Tapi karena tidak ada menerangan ilmiahnya, maka kau terlempar. Udahlah, aku nggak mau nerusin lagi ya. Hidupku berantakan ini. Dulu saya nyari uang enak sekali, sekarang susahnya. Dimusi orang, keluarga memusi, dan sebagainya. Karena ada ayatnya itu. Akan diuji dari anak istrimu, kuda-kudamu, rumah-rumahmu semua akan menjadi pertaruhan di dalam menuju Allah Ta'ala. Padahal itu fata morgana. Dunia itu yang kau miliki semua fata morgana loh. Tapi kan rasanya nyatanya melekat dalam kalbumu. Kau misalkan dicobat orang 100, marah gak kau? Sakit sekali. Gambaran itu loh. Itu baru hilang 100.000. Belum kau dipotong tanganmu, belum kau dipotong telingamu, kau dipotong anak istrimu dan sebagainya. Itulah gambaran orang kesakitan ketika meninggalkan dunia, tapi masih melekat cinta dunia di dalam dirinya. Wah habis itu, sakitnya minta ampun tuh. Maka lepaskan semua ketergantungan itu ya. Anak istrimu sebetulnya tidak ada. Itu hanya hologram virtual, gelombang saja. Makanya tetap fokus ke dalam dirimu. Udhulu fisil mikafah. Maka ini tentang pertarungan di alam rohani. Wajahidu fisabili. Berjuanglah sungguh-sungguh di jalan ini. Ada jalan tertentu toh. Itulah jalan wasilah ini, jalan tarekat ini. Jalan kau menghadap gurumu. Nah, padahal sudah ketemu jalannya, kemudian kau santai-santai, gak ketemu ayat itu. Wajah itu bisa beli, gak ketemu. Habis kau. Kemakan umur, kemudian kau mati. Menyesal kau. Kenapa aku gak sungguh-sungguh dari dahulu? Betul gak? Nah, sayang ya. Jadi makanya demi masa. Waktumu itulah yang harus kau kejar itu. Jangan sampai kau sudah putus usia tapi belum purna selesai, belum bisa pulang, belum bisa kenal Allah, belum bisa bersatu dengan Allah. Makanya hidupmu pertaruhkan habis-habisan ya. Wajah itu bisa pilih, bukan jihad angkat senjata, tidak. Walaupun zaman dahulu asbabun nuzulnya ada ceritanya. Itu cerita zaman dahulu. Kalau zaman ini berupa gelombang. Maka yang bisa ketemu gelombang itu bisa menceritakan tuh makna daripada perbatasan negeri, makna daripada wajah itu bisa pilih. Ngerti kenapa? Isinya sama.
berupa gelombang itu. Walaupun case by case-nya beda. Case-nya dulu pakai angkat senjata, sini enggak. Lawanmu adalah dirimu sendiri. Jadi yang telah ketemu jalan ini, hati-hati dengan was-wasmu, kekhawatiranmu, ketakutanmu, dan satunya apa lagi? Keraguanmu ya. Selama kau di jalan itu, maju saja. Loh, depan ada truk gandeng, gimana ini? Ini nyata ini, gimana kalau aku nabrak? Harus yakin, itu gambarannya. Misalkan kau kan kereta, sudah hanya lewat ada rel itu, kau nggak bisa balik putar, nggak bisa apa. Kalau kau bergeser daripada rel, pasti kau terlempar, jatuh ke neraka kembali. Di depan ini ada truk gandeng, ada bangunan, ada apa. Ya, ada cewek cantik yang membuat kau noleh. Jangan noleh, jangan berhenti, jangan mundur. Maju saja. Ada truk gandeng. Kamu harus yakin. Aku yakin karena guruku. Aku yakin karena guruku. Aku yakin karena guru. Belas loh, nggak ada. Begitu kau berhadapan dengan masalah, itu sebetulnya kau menuju perbatasan negeri. Limit itu. Mau nggak mau kuantum. Makin tinggi masalah, itu akan mencapai puncak limit. Betul ya? Sebetulnya kau di atas limit itu sudah ketemu alam berbeda, dimensi berbeda. Tapi orang pasti ketakutan. Kenapa? Akalmu akan dilumpuhkan oleh Allah Ta'ala. Nah, dilumpuhkannya akal ketika kau masih sadar. Itu sewakit, betul nggak? Ketika kau masih mencintai hartamu, kemudian kau diputus kecintaanmu itu. Sakit nggak itu? Sakitnya minta ampun. Tapi itulah pertolongan Tuhan. Balon, ibarat balon ya. Ibarat balon begini ya. Nah, balon kalau diisi nitrogen, itu lebih ringan daripada oksigen, maka dia akan naik ya. Tapi jika balon itu masih terikat dengan harta, keluarga, pekerjaan atau apa. Nah, apa yang Tuhan tolong untuk kalian? Dipotonglah ketergantunganmu. Sakit. Ya enggak lo? Dipotonglah cinta makan ini. Itulah deritamu tuh. Dengan demikian, balon makan naik. Bisa kembali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya itu pertolongan Tuhan. Iblis pun sebetulnya pertolongan Tuhan. Kalau nggak ada iblis, nggak ada yang membuat kau sungguhan. Nggak mungkin kau bisa berjuang mati-matian kalau nggak ada iblis sungguhan. Kau akan berhadapan dengan resiko. Coba, kau dipecat dari pekerjaanmu. Maka sungguhan kau berpikir. Sungguhan semua. Itu pertolongan Tuhan ya. Padahal begitu kau lewati, masalah itu ternyata tidak ada. Jadi kita itu nggak dimenangkan satu dimensi ya. Masalah itu, ujian itu akan membuat kau naik gelombang. Atau teorinya Nabi adalah Mi'raj. Kalau teori Mr. T adalah kuantum. Muncullah resultante itu, gaib baru itu. Jadi, kalau saya pribadi sangat senang dengan ujian. Karena apa? Makin berat ujiannya, lompatannya makin tinggi. Aku untungnya apa? Waktu. Misalkan di sekolah kelas 1 butuh setahun. Kelas 2 butuh setahun, kelas 3 butuh setahun. Kelas 10 butuh berapa tahun? 10 tahun. Apalagi kelas 100 berapa tahun? 100 tahun. Kalau saya dari level 1, kalau bisa level ke 100 lompatnya. Tapi ujianmu ya juga ujian level 100. Tapi yang kau untung apa? Waktu. Para S masuk tarekat tahun berapa? Tahun? Umurnya umur berapa? 49 tahun. Normalnya orang mati umur 80 tahun, anggap begitu, ya? 63. Oh, 65 tahun. Berarti 65 dikurangi 49 berapa? Sisa 16. 16 tahun. Berarti kau harus sprint apa santai-santai? Sprint. Berarti kau pilih ujian tinggi atau ujian rendah? Tinggi dong. Itu matematis ya. Itu kalau statistik namanya probabilitas. Kita ambil peluang yang paling cepat, paling banyak muncul ya. Nah, itulah namanya strategi, itu namanya ilmiah. Nah,
kita pun didogma dengan animo yang berkembang di masyarakat. Ini memang propaganda iblis ya. Ngaji ini adalah ngaji orang-orang tua. Ya bukan loh. Ya kalau kau bisa sadar, begitu kau ketemu jalan ini waktu nggak cukup, ya sama saja, betul nggak? Sudah injury time baru sadar. Ya Allah ternyata aku ketemu jalan ini. Iya Pak, habis itu ngapain? Iya toh? Iya toh? Ini ilmu yang orang-orang sudah nggak mau lagi sama dunia. Tidak. Kita diputus itu apanya? Apakah hartanya? Tidak. Tapi rasa cintamu saja. Bukan kemudian kau dimiskinkan. Tidak. Seorang Sayyidina Abu Bakar merelakan hartanya full kepada Nabi. Tambah miskin ya dia? Tambah kaya loh. Karena apa? Itu rumus. Apa yang kau miliki semuanya, harga dirimu, anakmu, hartamu, semua untuk gurumu dan Tuhanmu. Maka mau nggak mau kau kan ikut di situ, betul nggak? Maka aku kerja, padahal hartanya harta dia juga awalnya. Tapi kan dihibahkan niat kepada gurunya, maka dia bekerja untuk gurunya. Dia pun ikut kaya. Karena apa? Dia mengkayakan gurunya. Dia pun ikut kaya. Saya pun begitu. Saya membesarkan nama guru saya. Saya bukan ngaku mursyid, berarti kan bukan untuk saya. Saya juga punya apa-apa yang saya punya, saya hibahkan semua untuk guru saya. Anak saya, istri saya, semua saya hibahkan untuk hidup saya. Maka hidup saya dari pagi sampai malam ngurusi siapa? Guru saya. Yang saya pikirkan untuk siapa? Guru saya. Yang saya perjuangkan untuk siapa? Guru saya. Maka mau nggak mau seluruh hidup saya untuk guru saya. Maka hukumlah berlaku. Begitu kau urusi urusanku, akan aku urusi urusanmu. Nah, urusan saya, urusan Tuhan. Maka dia membesarkan urusannya sendiri. Maka saya ikut kaya nggak? Kaya. Ikut besar nggak? Besar. Itu hukum. Tapi kalau pilah-pilah, ini punyamu, ini untuk Tuhanmu, wah, kau nggak akan selesai-selesai di situ ya. Paling gampang. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Oke. Semuanya untuk kau, Allahu subhanahu wa ta'ala. Lillahi ta'ala. Ya. Sudah. Praktek sudah. Bisa-bisa di situ. Sudah. Menang karena dimenangkan. Kau urusi urusanku, maka akan aku urusi urusanmu. Urusan kita urusan siapa? Urusan Tuhan. Ah, sudah. Tuhan memenangkan dirinya, kita ikut menang. Sederhana, sangat sederhana. Tapi kalau kau berani total kepada Allah Ta'ala. Belajar daripada pelajaran Sayyidina Abu Bakar ya. Gak tambah miskin toh. Tambah kaya. Tapi kita nggak nyari kaya, nggak nyari miskin. Tidak. Kita belajarnya lewat rumus-rumus ilmiah ya. Karena ilmiah sudah nggak bisa dibantah. Ilmiah itu lewat uji materi, analisa data, bisa terukur. Terukur jalannya loh ya, terukur ini. Polanya itu jelas. Ada deret hitung, ada deret ukur. Itu analisanya jelas ini. Kemudian apa? Bisa dibuktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan namanya nggak ilmiah. Makanya kami berani terang benderang di publik karena apa? Ilmiah. Orang Hindu, Buddha, Yahudi, Nasrani mengakui uraian ilmiah ini. Nggak bisa dibantah. Dalilnya ada, perspektifnya ada. Seluruh aliran golongan pasti membenarkan ini. Walaupun banyak yang berontak karena pas selera nggak sama. Tapi secara prinsipnya, rumus-rumusnya ini nggak bisa dibantah karena ini ilmiah. Kayak gini tadi. Nggak bisa kau bantah ini. Bahwa Allah alamatnya di konstanta mutlak. Bukan benar. Ternyata benar ya. Ternyata ayatnya kalau nggak jeli nggak bisa. Makanya maha bersyukur kita di zaman ini Islam telah bisa kita ilmiahkan seterang benderangnya. Diawali oleh guru besar kami ya. Syekh Profesor Doktor Jenderal. Seorang kimiawan nuklir. Seorang cendekiawan. Seorang mujadid akbar di akhir zaman. Yaitu Profesor Khadirun Yahya. Itu guru kami ya. Dan kami berlanjut kepada maha guru kami yang berikutnya. Yaitu Mursyiduna wa murabbiduna al-arif billah asyekh ayahanda guru. Cuma saya nggak pernah sebut namanya. Nah, jadi guru kami adalah pewaris mutlak estafet Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah.
dari jalur yang langsung dari Rasulullah Muhammad, bahkan satu-satunya di dunia ini. Makanya kami terangkan, kok bisa ilmiahnya? Karena dari jalurnya. Kalau kau mau menerangkan yang asli, misalkan ya, karena ada produk Louis Vuitton ya. Kalau kau di pasar malam banyak merek Louis Vuitton ya, tapi yang palsu. Kalau kau mau menerangkan yang asli, kau harus ketemu yang asli dulu, betul nggak? Ini loh standarnya untuk yang keaslian ini. Oh, ada sertifikat, ada apa? Hologram, stempel, ada barcode. Kemudian yang mengeluarkan pun harus dari sistemnya dia. Nggak mungkin produk Louis Vuitton yang tergaranti munculnya di pasar gelap ya. Walaupun itu asli tapi nggak bisa dipastikan. Kan cari yang asli, tergaransi dan sesuai dengan jalurnya. Itu yang maka kau bisa menerangkan yang asli ketika betul-betul mengenal yang asli. Tapi kalau kau nggak pernah ketemu yang asli, maka palsu pun kau kira asli. Nah, itu contoh, itu contoh. Jadi kalau kau nggak dapatkan dari sumbernya yaitu Rasul min anfusikum, itu seorang apa banyak orang? Seorang ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, seorang. Jika kau ketemu dengan seorang itu, di zaman itu hanya ada seorang ya, pembawa wasilah atau di jalur resminya Allah untuk menentukan agama. Nah itu guru kita. Maka perlu nggak aliran golongan? Gak perlu ya. Aliran golongan karena orang-orang yang nggak tahu sumbernya, maka dia mengelompok, betul nggak? Lah kalau datang dari sumbernya langsung ya kita nggak perlu versi ini nggak perlu. Tapi kita hormati ya. Kita hormati dari aliran golongan apapun kita tampung, nggak apa-apa. Karena yang dijamin Allah hanya satu golongan ya. Hanya orang-orang yang bertakwa beserta dengan Allah Ta'ala. Itu dijamin. Karena apa? Jaminan itu gak jaminan lambe ya, gak jaminan ucap. Dengan full power, dengan metodologinya, dengan sistemnya, itu namanya jaminan. Jangan kira orang dijamin, kau Islam ini yang sudah dijamin Allah, tapi cuma lambe. Bukan itu. Yang sudah berucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita dijamin, kan cuma lambe. Bagaimana kalau dijamin Allah itu betul-betul real, dimenangkan dunia dan akhirat. Makanya ketemulah ayat, tidak mendatangkan mudarat bumi dan langit bagi siapa yang beserta dengan aku. Tidak ada kamu kalah dan gagal bagi siapa yang beserta dengan aku. Itu penjaminannya. Jadi kau buktikan jaminannya itu gak cuma cerita. Kayak Allah itu kayak tukang PHP aja. Jadi kita harus membuktikan ya, ma'rifat, tasawuf dan sebagainya. Harus kau menang dunia dan akhirat ya. Kalau masih kalah, belajar lagi. Untuk Tuhanmu harus kau kejar. Bukan kita nyari surga neraka, surga atau kesana. Tidak. Yang kau cari adalah Tuhanmu itu. Ilahi anta maksudi waridhoka. Habis-habisan mati-matian. Jangan sampai ya untuk dunia kau sungguh-sungguh. Lah untuk Allahnya, ya Allah aku tak, ya ini semua hanya karena kau. Ini itu. Kau harus kejar. Giliran untuk Tuhanmu kau tenang-tenang saja, betul nggak? Giliran mau ada sidang, wah serius, Pak Rais ini. Ya, mestinya kalau untuk Tuhanmu harus lebih serius. Mati-matian habis-habisan ya. Kan itu rumusnya. Selama kau tidak temukan surga di dunia, nggak bakalan kau ketemu surga di akhirat. Selama kau tidak temukan Allah di dunia, nggak bakalan kau ketemukan Allah di akhirat. Karena akhirat itu di mana? Di sini-sini juga. Jika kau nggak clear bisa sampai ke Allah Ta'ala, jangan mimpi kau nanti sampai di sana ya. Jangan seperti zamannya Bilal. Zaman itu masih bodoh-bodoh. Bilalnya sudah sampai tapi dia nggak ngerti. Kenapa? Belum ilmiah. Bilal, sini kau. Apa yang junjungan? Sini kau. Aku tadi munajat, Lal. Aku dengar terompah kau di surga, kan gitu ya? Loh, gitu? Iya. Loh, kira melakukan Bilal lah, jalannya Bilal, ketoprak. Ini kias ya. Aku dengarkan kau dari surga loh.
Orangnya sudah sampai surga tapi dia nggak ngerti pelonga-pelonga ini gak? Itu zaman dahulu karena sangat tinggi ilmiahnya, makanya Nabi menerangkan agamanya secara dogmatis. Udahlah ikut saja, nggak usah banyak pikir kan gitu ya. Kalau sekarang misalnya kau harus ilmiahkan semua, kau harus alami, buktikan semua karena rumusnya untuk mengetahui itu semua sudah sempurna, tool-toolnya sudah lengkap, variabel parameternya, rumus hukumnya, gayanya, teorinya semua sudah lengkap. Maka kita tinggal praktek saja tuh. Jika keluar dari rumus, nggak terjadilah hukum. Itu. Makanya saya bilang, kita tidak beragama seperti agama dalam karung ya. Semuanya ilmiah, detail tinggi. Ya Pak Dokter? Dan semua dibuktikan toh? Nggak mungkin kalau cuma yakin-yakin percaya aja. Di sini nggak laku ya. Ilmu yakin-yakin itu ilmu bohong, itu ilmu yakin, ilmu yang tertolak. Itu masih dusta. Ainul yakin masih tertolak itu. Walaupun kau lihat itu. Harus kau alami sendiri. Mengalami dulu barulah keluar pengetahuan. Itu namanya hakul yakin. Mengalami surga dulu baru ketemu pengetahuan akan surga. Kau bisa cerita, surga itu ternyata nggak ada bidadarinya. Blok goblok. Jangkrik. Itu contohnya. Surga itu nggak ada khomer-khomeran tuh nggak ada. Nggak ada buah-buahan, nggak ada sungai mengalir, nggak ada tanaman hijau. Loh kok bisa? Nggak sesuai dengan konteksnya Musa. Itu cuman kias. Baru ngerti. Demikian juga neraka. Ternyata nggak ada api-api, nggak ada itu. Api nggak ada. Itu kias. Nah, makanya sakitnya neraka analognya adalah apa? Ketika akalmu dilenyapkan. Mentoknya sakit itu apa? Hilang akalmu, ya Pak? Nah kan sama. Bayangan yang menggambarkan penderitaan yang sangat parah. Mentoknya parah, kalau sudah mati, terasa nggak orangnya? Nggak terasa. Maka penderitaan neraka itulah sampai akalmu lenyap, lumpuh, atau ketemu kuantum. Ya Pak? Itulah neraka. Kalau kau rasakan sakit yang luar biasa sampai blank, sudah hilang kan? Apalagi yang menggambarkan sakit yang melebihi itu? Enggak ada. Penggambaran rasa sakit karena apa? Oh, tak akal toh. Betul? Lah kalau orang nggak punya akal, bisa ngerasakan sakit nggak? Saya tanya. Tidak. Maka gambaran neraka itu gambaran karena orang masih punya akal. Maka diberikanlah gambaran itu. Itu kesakitan yang luar biasa. Kita kan alami sekarang. Sampai akalmu lumpuh maka kuantum. Kan gitu ya teorinya ya. Nah makanya kau harus lewatin neraka. Jangan kau berkubang di neraka, asik-asik di situ. Kau di sini berarti berbakti. Kan sakit kan? Nah sedikit malah lagi mau kuantum. Kau istirahat. Padahal finish sudah 3 meter di depan. Kau istirahat. Sayang gak itu? Sayang. Lewat situ sudah gak ada neraka. Kenapa kok masih enak-enak di neraka? Kamu istirahat, cari istirahat yang enak ya. Cari istirahat di neraka. Ya keliru kau ya. Lewat saja sudah selesai kok ya. Maju saja. Makanya ubudiyah berbakti habis-habisan lah. Jangan kau dicicil-cicil nerakamu. Sampai kau mati gak selesai nerakamu. Habis kau. Ya. Maka logikanya ketika lewat neraka apa? Secepat-cepatnya kau berlari. Betul gak? Agar kau lewat neraka kemudian ketemu apa? Ketemulah surga. Itu kias ya. Jangan seperti gambar surga di sini, neraka sini. Enggak itu. Bohongan itu. Jadi itu dimensional. Semua orang yang sampai kepada Allah mesti disempurnakan, mesti disucikan, mesti dibersihkan. Itulah Allah memakai iblis untuk menempa manusia. Nah, bersyukur ya kita di Tali Marifat, kita di Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah semua terang benderang. Bahkan Marifat yang dulunya pamali disampaikan di publik sekarang bisa kita ilmiahkan seterang-terangnya ya. Nabi pun pesan ya. Ku tinggalkan 2 nampan ilmu syariat sama ilmu hakikat. Tapi kalau kau ngomongnya kedua ini halal darahmu. Kalau kau belum ahlinya, ya. Tapi nampaknya ini Mr. Tem ahli ya. Jadi kita terangkan ma'rifat di publik, bahkan metodologinya. Karena apa? Telah mumpuni ya. Beda dengan ulama-ulama lain ya. Nggak ada yang berani menerangkan ini, nggak ada yang berani. Terkencing-kencing dia ngobrol di celana ya. Jenggotnya panjang-panjang, jubahnya panjang, ternyata masih kayak anak kecil. Nggak ada yang berani. Makanya mereka ujar,
ini ilmu rasio gitu ya. Ilmu rahasia nggak bisa dibuka. Oh, saya minta buka saja karena ahlinya ya. Kalau mereka nggak ahlinya membuka di depan publik pasti dipateni orang itu, dibunuh orang itu. Kalau mesti ilmiah semua. Beda. Jadi makanya dakwah taklim ma'rifat berkembang pesat di mana-mana karena ini ilmiah, logik tinggi ya. Quran pun membenarkan, hadis membenarkan. Jadi nggak usah khawatir. Kita tidak menyimpang sedikit pun daripada mushaf Quran dan hadis. Demikian ya. Ketika kau, saya simpulkan ya, ketika kau telah ketemu jalan ini, wasilah ini, rel ini, kita sebetulnya meniti titian siratal mustaqim. Alatnya sudah ditanamkan dalam kalbumu. Gurunya sudah dikenalkan dengan dirimu. Cara tekniknya sudah diajarkan. Cara adaptasinya sudah disampaikan. Maka tinggal maju saja. Dan kau pasti ketemu dengan perlawanan ujian dari Allah lewat iblis ya. Nah, untuk bisa naik kelas. Kau seperti kereta yang lewat rel. Kau akan dihadang oleh truk, gunung, lautan. Tapi jangan kau percaya ya. Maju saja kan jalannya hanya itu loh ya. Kalau kau berpikir ada jalan lain, kau pasti berpikir lewat jalan lain ya enggak? Tapi kalau kita hanya berpikir jalannya hanya ini saja. Kanan kiri neraka, kan itu kata Nabi ya. Maka enggak ada pilihan lain, maju saja. Ternyata yang membuat kau was-was, ragu-ragu, takut dan khawatir itu ternyata tidak ada. Setelah kau kuantum semuanya hanya menjadi gelombang. Itulah mi'raj, itulah naik dimensi makommu. Jadi seperti di alam mimpi, saat mimpi semua nyata kan? Begitu kau lewati limit batas ambang, kau tersadar, oh alah tadi cuma mimpi tuh. Seperti itu tok. Padahal itu luar biasa gambarannya, membuat kau rasa was-was, takut, khawatir dan apa tadi? Ragu. Hadapi saja, maju saja. Demikian, jangan pernah ragu, khawatir, takut, apalagi berpaling dengan sekolah ini ya. Karena iblis paling pintar ya, membuat gambar-gambar yang nyata bagi dirimu. Kasus demi kasusnya sesuai dengan orangnya masing-masing. Ada orang yang sukanya harta, digempur lewat harta. Ada orang yang egonya tinggi, harga dirinya, digempur lewat harga dirinya. Jangan percaya itu ya, maju saja. Karena kita kejar-kejar dengan umur ya. Pak dokter, Pak pengacara, nah, segala macam itu. Umur kita pendek, makanya manfaatkan itu. Demi masa, ya. Seperti itu. Maju saja, mudah-mudahan kita ketemu di ujung jalan ini. Yaitu Allahu subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah janji Allah. La'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanus biru. Bersabarlah. Ya diingatkan sabar itu ketemu enak apa gak enak? Tidak enak. Nah, sing sabar ya. Berarti dia dapat enak apa gak enak? Ya ayyuhalladzina amanu. Siapa itu? Kita orang beriman ya. Orang yang belum dibaiat, belum beriman. Hai orang-orang yang dibaiat yang ketemu jalan ini, bersabarlah. Karena kau akan lewati ujian demi kehidupan. Ujian demi ujian ya. Kemudian wasobiru, tingkatkan lagi kesabaranmu. Sabarmu saja nggak cukup, kau masih belajar sabar lagi. Warobitu, berpegang kuat-kuat, berobit akan gurumu. Berkekalan akan gurumu. Kemudian, ya ayyuhalladzina amanu biru wasabiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan tingkatlah ketaatanmu, yaitu berkekalan akan Allah dan gurumu. Kemudian la'allakum tuflihun, kemenangannya nyatalah untukmu ya. Jadi nggak ada ujung-ujung kemenangan ya, mesti lewat perjuangan tadi. Nah demikian ya. Mudah-mudahan manfaat. Kami nggak menerima murid. Jadi kalau orang nyari kami, ngechat kami, memang kami kasih nomor telepon ya, tapi kami nggak menerima murid. Di sini eksklusif hanya untuk kita-kita saja ya. Kalau ada yang mencari guru, bisa saya pertimbangkan, tapi bayar ya. Kalau saya cari murid, ini saya gratiskan ya. Ya, paham ya? Kalau saya cari murid, saya pasti dakwahnya manis-manis.
Dibikinlah ini gratis. Karena kami nggak nyari murid. Gak butuh murid. Gak butuh pengakuanmu. Gak butuh diakui orang-orang. Gak butuh. Kami asik dengan jalan ini sendiri. Kalau kamu ikut kita asik-asik, bayar. Ya, karena kami gak butuh kamu kok. Kalau kamu kesini kamu yang butuh ya enggak? Ya bayar dong. Ya, sekali lagi guys, dimanapun Anda berada, Mr. TM dan kampus Taklim Ma'rifat tidak butuh murid, tidak nyari murid, makanya kami dakwah tidak manis-manis ya. Nah, kalau ada yang ingin jadi murid, ya bayar. Ya, kamu harus merayu saya untuk bisa memasukkanmu ke dalam lingkaran Taklim Ma'rifat. Ya, kamu yang butuh, kamu yang bayar dong. Di sini nggak nerima tanya jawab ya. Kamu akan diajari ke arah praktikal. Itu lewat sistem dan metodologi. Jadi kita ini bukan lagi ilmu teori, ilmu praktek ya, masih lewat metodologi. Maka yang mendekat ke sini harus bayar. Kau harus merayu Mr. TM ya. Harus merayu. Walaupun jenggot itu panjang harus bayar gak? Harus bayar. Sungkem gak sama Mr. TM? Ya harus sungkem. Kamu yang butuh. Ya. Jangan kami kemudian sebanding dengan kau. Tidak. Kami gak satu level dengan kau ya. Kamu marah sama saya, bodo amat. Silakan saja gak apa-apa ya. Boleh gak mereka? Boleh. Benci saya boleh gak? Boleh. Ngamuk sama saya boleh gak? Boleh. Ini tentang kita sendiri. Betul gak? Saya dan jamaahnya Taklim Ma'rifat tidak butuh murid ya, makanya dakwah kami nggak manis-manis. Kalau ada mendekat nggak boleh tanya, hanya boleh apa? Bayar ya. Kalau sudah membayar barulah kau akan kami masukkan ke lingkungan elite kampus Taklim Ma'rifat ya. Jelas ya, jangan pura-pura blow on ya. Mudah-mudahan ini udahlah. Nggak perlu ngerayu-ngerayu lagi minta gratisan. Ilmu agama kok dijual belikan. Ya terserah aku toh. Aku yang punya Taklim Ma'rifat ya. Boleh nggak? Boleh suka-suka aku. Kalau nggak cocok nggak usah kesini. Ya. Kalau nggak mau cari guru Ma'rifat lain, silahkan ke sana saja. Nggak usah kesini ya. Kalau kesini kita wajib bayar ya. Demikian ngeri-ngeri sedap. Ini tentang kami sendiri dan keluarga besar Taklim Ma'rifat. Nggak tentang Anda ya. Jadi karena kita nggak butuh diakui orang, nggak butuh saran orang, nggak butuh pendapat orang, nggak nyari orang, maka kalau orang nyari kita harus pakai bayar, pakai rumus dan undang-undang kita. Demikian ngeri-ngeri sedap. Salam kebangkitan tasawuf ilmiah ya. Ilmiah sekali, logik tinggi dan wa ama liun bisa dibuktikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata-kata yang tidak bisa dibuktikan, tidak mungkin berkembang, betul kan? Jika ini dibuktikan banyak orang, pasti banyak orang yang akan share uraian kami kemana-mana. Karena ini ilmiah tinggi dan bisa dibuktikan. Tidak cuma cocok. Assalamualaikum.